Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengajaran BIPA kami yaitu BIPA level 1 dengan materi penggunaan kalimat sederhana. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 2. Yang pertama dengan saya sendiri, Delia Ardianti. Saya Fitri Ramadhani. Saya Nurul Izati. Saya Adinda Heralia Lestari. Saya Zaskia Deza Putri. Dan saya Ati Avelira. Baik, agar tidak memperpanjang mukadimah, selanjutnya yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan beserta alasannya yang akan disampaikan oleh rekan saya Nurul Izati. Kepada Nurul, saya persilahkan. Baik, terima kasih Delia untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan metode yang kami gunakan dan kenapa kami memilih metode ini. Nah, kelompok kami memilih metode GBA atau Genre Based Approach karena metode ini memberikan tahapan pembelajaran yang sistematis dan sesuai untuk pembelajar BIPA tingkat dasar atau pembelajar BIPA level 1. Nah, tahapan pada GBA yaitu ada 4. Yang pertama ada BKOF, yang kedua ada MOT, yang ketiga ada J-code, dan terakhir I-code. Nah, melalui tahapan ini, pembelajar dibimbing secara bertahap dari memahami topik hingga mampu menulis secara mandiri. Baik, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang BKOF atau Building Knowledge of the Field. Nah, pada tahap ini, pengajar melakukan tanya jawab mengenai gambar Putri Pandan Berduri. Pengajar memperkenalkan kosakata tematik seperti raja, putri, bayi, menikah, dan hati baik. Setelah itu pembelajar diminta untuk menyebutkan kembali kosakata tersebut secara lisan sebelum masuk ke tahap menulis. Nah, selanjutnya yaitu ada MOT atau Modeling of the Text. Nah, pada tahapan ini pengajar menunjukkan contoh paragraf sederhana tentang cerita tersebut, tentang cerita Putri Pandan Berduri yang telah disediakan di PowerPoint. Kemudian pengajar membedah struktur kalimat sederhana yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek dari teks tersebut. Nah, pada tahapan ini, pembelajar mengamati bagaimana tanda baca dan huruf kapital digunakan dalam kalimat. Selanjutnya, itu ada J-code atau Joint Construction of the text. Nah, pada bagian ini kami menggunakan teknik Taiti atau menulis berantai. Dan kenapa kami menggunakan teknik ini? Karena teknik ini dapat mendorong kolaborasi antar pembelajar. Jadi, pada tahapan ini, siswa A atau pembelajar pertama itu diminta untuk menulis kalimat pembuka terlebih dahulu. Lalu diteruskan oleh siswa selanjutnya atau siswa B hingga membentuk alur cerita yang utuh secara berantai. Nah, pada bagian J-code ini, pengajar membimbing kelompok yang kesulitan menyambung ide. Dan teknik Taiti ini juga membantu melatih keterhubungan antar kalimat, karena sekali lagi ini kalimat berantai, sehingga menghasilkan teks yang lebih runtut dan mudah dipahami. Terutama bagi pembelajar BIPA level 1 atau pembelajar BIPA level dasar yang masih berada pada tahap awal belajar menulis dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada I-code, tahapan terakhir pada metode GBA atau Independent Construction of the Text. Nah, pada tahapan ini, pembelajar secara mandiri diminta untuk menulis 5 kalimat sederhana tentang
tokoh dalam cerita Putri Pandan Berduri dengan menggunakan kosakata yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu ada raja, putri, bayi, menikah, dan hati baik. Nah, setelah selesai, pembelajar memeriksa kembali penggunaan huruf kapital dan tanda baca sebelum mengumpulkan hasil tulisannya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nurul atas penjelasannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit, menunjukkan sedikit mengenai PowerPoint yang kami gunakan dalam kegiatan GBA. Ya, baik. Di sini pada kegiatan BKOF kami pertama memperkenalkan dulu kosakata untuk pembelajarnya agar mereka mengetahui arti dari kosakata yang akan kami sampaikan, seperti raja, kemudian putri, kemudian di sini ada juga nama tokohnya Jenang Perkasa. Nah, seperti yang telah rekan saya sampaikan, kami menggunakan cerita rakyat ya dari Kepulauan Riau dengan judul Putri Pandan Berduri. Nah, jadi di BKOF ini kami masukkan ke PPT melalui gambar agar pembelajar lebih mudah mengerti apa arti dari kosakata-kosakata yang kami berikan, seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Atia yaitu mengenai pemilihan materi. Silakan Atia. Baik, terima kasih Delia. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang kami pilih, yaitu penggunaan kalimat sederhana. Nah, penggunaan kalimat sederhana ini dipilih karena sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL BIPA level 1. Nah, dalam SKL BIPA level 1 ini disebutkan bahwa pembelajar diharapkan mampu memahami dan menggunakan ungkapan sederhana untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sehari-hari dan berinteraksi dalam konteks yang konkret dan rutin. Nah, selain itu, pada aspek pengetahuan yang dikuasai, salah satu kompetensi kebahasaan yang harus dikuasai pembelajar BIPA adalah penggunaan kalimat sederhana. Nah, di dalam SKL juga dicantumkan bahwa pembelajar mampu menggunakan kalimat sederhana berpola SPO dengan tepat. Nah, penggunaan materi ini juga mendukung capaian keterampilan menulis pada BIPA level 1. Dalam SKL, pembelajar diharapkan mampu menulis kalimat pendek dan sederhana yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Nah, pembelajar ini juga dituntut mampu menyusun kata dan frasa menjadi kalimat sederhana yang bermakna. Nah, oleh karena itu, materi ini menjadi materi yang penting sebelum pembelajar mempelajari bentuk bahasa yang lebih kompleks pada level berikutnya. Nah, dengan menguasai kalimat sederhana, pembelajar dapat menyampaikan informasi dasar, mendeskripsikan sesuatu, serta mengembangkan kemampuan menulis secara bertahap sesuai dengan tuntutan kompetensi BIPA level 1. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Atia atas penyampaiannya. Selanjutnya, kita akan mendengar mengenai tema materi dan budaya yang digunakan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Fitri Ramadhani. Kepada Fitri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Delia. Saya akan menjelaskan tema materi dan budaya yang digunakan. Seperti rekan saya sudah jelaskan tadi, kami memilih tema cerita rakyat Putri Pandan Berduri.
yang merupakan salah satu cerita rakyat dari Kepulauan Riau. Cerita ini digunakan sebagai media pembelajaran menulis bagi pembelajar BIPA level 1 karena memiliki alur yang sederhana, tokoh yang jelas, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh pembelajar pemula. Nah, untuk alasan pemilihan tema, pemilihan cerita rakyat Putri Pandan Berduri ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada pembelajar asing melalui kegiatan pembelajaran bahasa. Selain mempelajari kosakata dan keterampilan menulis, pembelajar juga dapat mengenal kekayaan budaya lokal Indonesia, khususnya budaya Melayu di Kepulauan Riau. Cerita rakyat dipilih karena memiliki jalan cerita yang runtut dan mudah diikuti sehingga sesuai dengan kemampuan pembelajar BIPA tingkat dasar. Selain itu, cerita ini juga menyediakan banyak kosakata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti raja, putri, bayi, keluarga, menikah, dan baik hati. Kosakata tersebut dapat membantu pembelajar memperkaya pembendaharaan kata sekaligus memahami makna kata melalui konteks cerita. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Fitri atas penyampaiannya. Selanjutnya kita akan mendengar mengenai tingkatan level BIPA yang digunakan, yaitu yang akan disampaikan oleh rekan saya Zaskia Deza Saputri. Kepada Zaskia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Delia. Sekarang saya akan menjelaskan tingkat level BIPA yang digunakan. Nah, pada RPP kami itu, kami menggunakan BIPA level 1, yaitu level pemula atau beginner. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik materi, tujuan pembelajaran, serta aktivitas yang dirancang dalam proses pembelajaran. Nah, ada 4 alasan kenapa kami menggunakan BIPA level 1. Yang pertama, materi yang diajarkan masih sangat dasar, yaitu penggunaan kalimat sederhana seperti yang ada di dalam SKL BIPA tersebut. Pada pembelajaran ini, pembelajar difokuskan untuk memahami dan menulis kalimat sederhana dengan pola subjek, predikat, objek atau SPO. Nah, struktur kalimat seperti ini merupakan fondasi awal dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing karena membantu mereka mengenali susunan kalimat dasar sebelum mempelajari struktur yang lebih kompleks. Nah, yang kedua ada kosakata yang digunakan masih berupa kosakata konkret dan mudah dipahami. Nah, contohnya seperti raja, putri, bayi, menikah, dan hati bayi. Nah, kosakata tersebut termasuk kata-kata dasar yang dapat divisualisasikan dengan mudah melalui gambar, gestur, atau konteks cerita, sehingga cocok untuk pembelajar level awal yang masih membangun kata. Nah, yang ketiga, aktivitas pembelajaran masih sangat terbimbing oleh pengajaran. Nah, dalam RPP yang kami susun ini digunakan tahapan GBA atau Genre Based Approach. Ada BICOF atau Building Knowledge of the Field untuk membangun pengetahuan awal dan mengenalkan kosakata. Selanjutnya ada MOT atau Modeling of Text untuk memberikan contoh struktur kalimat yang benar. Selanjutnya ada JCOD atau Joint Construction of Text untuk menulis secara bersama atau kolaboratif. Dan yang terakhir ICOD, Independent Construction of Text untuk menulis secara mandiri. Nah, tahapan ini menunjukkan bahwa pembelajar tidak langsung diminta menulis sendiri, tetapi diberi bantuan secara bertahap sampai akhirnya mampu menulis secara mandiri. Nah, pendekatan seperti ini sangat sesuai untuk level BIPA 1 karena pada level ini pembelajar masih membutuhkan banyak bimbingan. Nah, alasan yang terakhir, target pembelajar yang diberikan masih sederhana dan realistik untuk pemula. Pembelajar hanya diminta untuk menulis 3 kalimat sederhana tentang tokoh dalam cerita rakyat Putri Pandan Berduri. Nah, mereka juga hanya berfokus pada ketepatan struktur kalimat, penggunaan huruf kapital, dan tanda baca dasar. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran belum menuntut kemampuan untuk menulis paragraf kompleks atau argumentatif.
Baik, segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Zaskia atas penjelasannya mengenai tingkatan level yang kami gunakan atau yang kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir yaitu mengenai kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya Adinda Heralia Lestari. Kepada Adinda saya persilahkan. Baik, terima kasih Delia. Nah, jadi kesimpulannya adalah modul ini dirancang untuk pembelajaran BIPA level 1 atau yang disebut tingkat pemula dengan materi menulis kalimat sederhana menggunakan tema cerita rakyat, putri, pandan, berduri. Nah, metode yang dipakai yaitu genre based approach atau kita sebut GBA. Dan teknik tulis berantai Taiti dipilih karena membantu pembelajar belajar menulis secara bertahap, mulai dari memahami contoh hingga menulis secara mandiri. Dengan materi, metode, dan evaluasi yang sesuai, modul ini dapat mendukung pengembangan keterampilan menulis pembelajar BIPA level 1 secara efektif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulannya Adinda. Karena sudah masuk ke tahap terakhir yaitu kesimpulan, jadi demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang kami jelaskan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Apabila terdapat pertanyaan, saran, atau masukan, boleh disampaikan kepada kami secara langsung atau nanti melalui media seperti WhatsApp atau sebagainya. Kami dengan senang hati akan menanggapinya. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.